Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illallah huwal hayyul qayyum huwal awalu wal akhiru huwal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat rezeki, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin tentang zuriat Nabi, yaitu para Habib. Kenapa saya ingin membahas berkali-kali masalah ini? Karena menurut saya sangat penting agar kita tidak terlalu mudah terpengaruh yang mengaku-ngaku Habib. Jangan terlalu mudah terpengaruh, saudara. Masa zaman sekarang ini masih terlalu mudah terpengaruh. Saudara, ketika ada makanan, jangan langsung ditelan. Bisa saja makanan itu ada tulan, dan bisa jadi makanan itu adalah haram untuk dikonsumsi. Jadi jangan terlalu mudah terpengaruh dengan untayan-untayan kata-kata. Tapi lihatlah apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, seperti apa tindakannya. Kita sekarang ini terlalu mudah terpengaruh ketika kita melihat orang berjubah, bersurban, jenggot panjang, mengaku Habib, langsung kita cium tangan dan lain sebagainya. Nauzubillah. Ada juga Habib seperti itu ya. Senang sekali dicium tangannya orang-orang. Saudara, daripada mencium tangan yang mengaku-ngaku Habib, merasa dirinya Habib, tapi belum jelas, belum pasti, jauh lebih baik mencium tangan kedua orang tua kita. Itu jauh lebih baik. Ketika kita mencium tangan seorang Habib, belum tentu kita masuk surga. Belum. Apalagi kalau hanya orang yang mengaku-ngaku. Bisa saja. Karena mengaku Habib itu gampang. Semua orang bisa mengaku Habib. Saya pun bisa, tapi malu. Saudara, betulkah ada darah Nabi mengalir di dalam diri para Habib atau zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?
Ini yang harus kita tanyakan, harus kita betul-betul pahami saudara, supaya kita tidak mudah tertipu. Karena kalau hanya pengakuan, ucapan, kita tidak bisa membedakan mana yang palsu, mana yang asli. Apakah benar ada darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalir di dalam tubuh para habib atau para juriat Nabi? Kalau benar, berarti di Indonesia ini hanya sedikit, segelintir, bisa dihitung 1, 2, 3 juriat Nabi. Hanya sedikit. Kenapa? Ini perlu saudara ketahui bahwa darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan darah sembarang, bukan darah murahan, darah yang paling mahal, saripatinya semua darah. Begitu sucinya darah beliau. Ketika dia mengalir darah itu di dalam juriat-juriatnya para habib, pasti mereka adalah orang-orang berakhlak mulia, lemah lembut, bisa menjaga lisannya, ucapannya. Sekalipun tidak bisa mengikuti sepenuhnya mengikuti akhlak Nabi, tapi mereka pasti adalah orang-orang berakhlak. Luar biasa saudara, ketika darah Nabi itu di dalam diri, itu adalah kekuatan. Luar biasa. Masa di dalam diri kita ada darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita kesana kemari dalam ceramah pun penuh kebencian, caci maki, penghinaan. Di sini kita bisa menilai mana sebenarnya juriat Nabi. Saudara, seperti saya sampaikan dalam konten sebelumnya bahwa sebenar-benarnya juriat Nabi yang pernah diceritakan kakek saya bahwa dia menyembunyikan dirinya, menyembunyikan jati dirinya, tidak suka bermewah-mewahan seperti memakai jubah yang mewah dan lain sebagainya, tidak suka itu. Nabi itu adalah orang sederhana, tidak berlebihan. Sekali lagi saudara, kita jangan terlalu mudah dibodoh-bodohi orang lah. Jangan. Ini sekarang kita melihat orang berjubah, berjenggot, mengaku habib, juriat Nabi. Langsung kita, waduh, seperti apa ya? Mendingan saudara mencium tangan kedua orang tuanya, itu jauh lebih baik. Sekali lagi saudara, darah Nabi itu adalah darah yang super. Bukan darah ecek-ecek seperti darah kita ini. Darah Nabi itu ada kekuatan ilahiyah di dalamnya. Ketika darah Nabi itu mengalir di dalam diri seseorang, pasti dia memiliki kekuatan akhlakul karimah, berakhlak baik, sangat berhati-hati, tidak mudah menyakiti orang lain, dan orangnya pun sederhana. Nabi itu sederhana saudara. Jadi mulai sekarang saudara, jangan terlalu mudah kita
mengonsumsi kata-kata yang tidak pasti. Jangan. Cuma sekarang ini masa kita masih tertipu. Zaman canggih. Coba kita pikir. Kalau memang darah Nabi itu mengalir di dalam diri seseorang itu, pasti orang itu berakhlak. Darah Nabi di dalam yang menggerakkan itu. Darah itu berfungsi sekali di dalam diri kita. Ketika darah itu habis, mati kita. Jangan sembarang. Ini mengaku-ngaku darah Nabi mengalir dalam diri, tapi ngomong tidak jelas. Apa itu? Malu, saudara. Saya bisa mengaku Habib, tapi malu. Saya bisa mengaku juga juriat Nabi. Malu. Kalau kita juriat Nabi, bisa mencontoh Nabi, pasti selamat. Pasti selamat. Karena Nabi dijamin 1000% akan selamat. Tapi bukan berarti kita ini juriat Nabi, di dalam diri kita ada darah mengalir, lalu merasa bangga pasti akan merasa dirinya selamat. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Seperti saya katakan kemarin, ketika Rasulullah SAW mau wafat, dia berpesan kepada putrinya Fatimah. Apa yang pesan? Wahai Fatimah, sholatlah. Sholat dan sholat. Aku tidak bisa menyelamatkanmu di akhirat, kecuali engkau menyelamatkan dirimu sendiri. Ini anaknya beliau. Apalagi kita ini nggak tahu keturunan yang berapa juta kali. Langsung bangga, na'udzubillah. Demikian, saudara, sekali lagi yang terakhir, jangan mudah terpengaruh. Banyak yang berkuar-kuar mengaku-ngaku Habib karena ingin dihargai, ingin dihormati, ingin mencari panggung di Indonesia ini. Padahal cuma sedikit Habib di Indonesia. Kalau memang itu betul-betul Habib itu ada darah Nabi mengalir di dalam diri mereka. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.